Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapak, memiliki Allah yang baik, yang memberikan kasih luar biasa buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Yesus, pengorbanan-Mu sungguh besar buat kami. Engkau Allah
hormat, kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala pengagungan kami hanya bagimu, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih yang luar biasa kami boleh rasakan sampai hari ini, buat pengorbananmu, buat berkat anugerahmu Tuhan yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bapak, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kita boleh merasakan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian buat Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sebesar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Dia Allah yang besar, Allah yang sungguh luar biasa. Terpujilah nama Tuhan.
Engkau Tuhan Allah yang terbesar. Yesus Kristus Tuhan, Kau pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertatap, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. It is our God. kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus yang pemilik kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu, yang berikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami merindukan Kau Tuhan yang melawas setiap kami para jemaat-Mu. Haleluya. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertatap, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, hanya Engkau saja Tuhan Allah yang besar dalam kehidupan kami. Engkau satu-satu yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satu yang kami percaya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Tubuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau saja Tuhan yang boleh kami andalkan. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami percaya. Sandalamu. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, tiada taranya, tiada duanya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar. Kau rela mati bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Makarios, berbahagialah saudara yang diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Menyembah Allah. Menyembah Allah. Penting sekali saudara. Yesus sendiri pernah ucapkan sudah tiba saatnya Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita mau belajar saudara. Menyembah Allah. Kita baca di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Ayat 10 dan ayat 11. Matius 4 ayat 10 dan 11. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, ucapan Yesus kepada iblis yang mengganggu Yesus ketika dia berpuasa 40 hari lamanya di padang gurun. 3 kali didatangin iblis. Dan yang terakhir Yesus langsung mengusir dia. Dan berkata, hendaklah engkau menyembah Dia. Menyembah Allah. Saudara, bahasa Inggris memakai kata worship the Lord your God and serve Him only. Ini ucapan Yesus yang mengajak dan menyuruh iblis, kamu harus tahu ya, bahwa kita hanya wajib menyembah Allah saja dan melayani Dia. Menyembah Allah, melayani Dia. Puji Tuhan. Saudara, roh Lucifer atau iblis itu ialah untuk menarik manusia kepada dirinya sendiri. Itu dari awal dulu. Kenapa dia jatuh? Dia jadi iblis. Tadinya dia malaikat, penghulu malaikat di surga karena keangkuhannya. Mau jadi setara dengan Allah. Akhirnya dia dicampakkan. Jadilah dia iblis. Dan sampai detik ini dia selalu merindu supaya kita menyembah Dia. Ketika dia di Taman Eden mengganggu Hawa, saudara ingat dia berkata, makan aja gak apa-apa kok. Kalau kamu makan malah kamu jadi seperti Allah. Bohongnya si iblis. Yang menjatuhkan seluruh manusia. Baik saudara, roh Lucifer ini ialah untuk menarik manusia kepada dirinya sendiri. Itu iblis. Iblis minta untuk kita menyembah Dia. Itu permintaan kerinduan iblis, menyembah Dia. Dan saudara, mari kita berhati-hati. Hari-hari ini ada banyak gembala-gembala sidang ataupun pendeta-pendeta yang ingin menarik orang kepada diri mereka.
hati-hati ya. Jangan sampai itu terjadi di dalam hidup kita ya. Jangan sekali-kali menarik orang kepada dirimu sendiri atau kepada diriku sendiri, jangan. Biar orang tertarik untuk datang dan menyembah Allah. Puji Tuhan. Jadi saudara, mari saya jelaskan urutannya ialah menyembah dulu, baru melayani. Itu ucapan Yesus. Hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu dan Dia saja yang kau layani. Jadi menyembah baru melayani. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bahkan di dalam terjemahan lain dikatakan dan sembahlah Dia. Melayani dan menyembah, menyembah dan melayani, jangan dibalik. Menyembah dulu baru melayani. Saudara, melayani itu bukan hanya di mimbar saja. Banyak orang pikir melayani Tuhan malah di mimbar, khotbah, pimpin pujian dan lain sebagainya. No, di rumah kita bisa melayani Tuhan, menjadi saksi bagi tetangga, menjadi saksi bagi sesama. Itu melayani Tuhan, bukan hanya di mimbar. Banyak orang rebutan pindah mimbar sekarang. Waduh, ingin diberi tugas, ingin melayani, ingin. Oh, melayani itu banyak saudara. Sapu gereja pun melayani kok. Saya pernah ingat beberapa tahun yang lalu, selalu habis doa pagi ada ibu-ibu yang selalu membersihkan gereja. Saya ingat Pak Jaeng tiap habis doa pagi dia bulu-bulu ya mimbarnya. Itu semua pelayanan. Bukan sekedar khotbah di mimbar. Mari saudara kita belajar untuk melayani Tuhan dalam segala hal. Ya. Mari kita baca sekarang di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap untuk kaki mereka. Dan 2 sayap untuk melayang-layang. Berarti menyembah dulu baru melayani. 4 sayap untuk menyembah, 2 untuk melayani. Saudara, betapa Tuhan sangat merindukan penyembahan kita. Ya, 4 sayap dipakai untuk menyembah, 2 hanya untuk melayani. Saudara, kita mau belajar, saudara. Ya, tadi sudah saya katakan, melayani Tuhan
bukan sekedar di mimbar, tapi menjadi saksi. Kita sekarang baca sebuah kisah nyata di dalam Alkitab, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Yohanes 4 ayat 5 sampai ayat 9. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10 sampai ayat 12, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan
bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23 dan ayat 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus, saya garis bawahi kata harus, menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara, Yesus berbicara tentang air yang hidup, yang bisa memancar, mengalir keluar dari dalam hati kami. Ya. Di dalam pasal 7, ya, Injil Yohanes, ayat yang ke-37, Yesus berbicara lagi tentang air yang hidup itu. Dia berkata di dalam ayat 27, Yohanes 7, judulnya adalah air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, di dalam bahasa Indonesia cuma dikatakan Yesus berseru. Dalam bahasa Inggris dipakai kata Yesus berbicara dengan loud voice, suara yang keras sekali, yang bisa didengar oleh semua orang. Dengan suara yang keras dia berkata, barang siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Bukan sekedar satu aliran. Banyak air yang hidup, yang membuat kita puas. Ini di dalam ini, saudara. Air yang memancar keluar. Ini yang Tuhan ingin berikan kepada kita semua, saudara. Ya. Sekarang mari kita lanjut membaca di dalam ayat yang ke-25, kembali kepada Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 25 sampai ayat 27. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun yang berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?
Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ayat 39 sampai ayat 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Kita berhenti dulu di sini, saudara. Saya garis bawahi segala sesuatu yang telah ku perbuat. Saudara, Allah tahu, Yesus tahu segala sesuatu yang kita perbuat. Yang kita rahasiakan dari siapapun, entah dari suami, dari istri, dari orang tua, dari anak. Tapi Yesus tahu. Yesus tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Apa yang kita lakukan baik di hari-hari yang lalu ataupun Yesus tahu segala perbuatan kita. Oh saudara, mari kita berhati-hati. Kita lanjutkan. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka 2, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang-orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ini saudara, seorang wanita asusila menjadi saksi. Satu kampung semua bertobat, datang kepada Yesus, menyembah dia, percaya kepadanya. Tadi sudah saya katakan, pelayanan itu bukan hanya di mimbar, dimanapun kita berada, bersaksi, memberitahukan kepada orang, tetangga kita, menjadi berkat. Satu kampung, bayangkan. Hanya karena pelayanan kesaksian wanita asusila ini. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Kita berhenti selesai kisah tentang wanita Samaria ini. Kita sudah sadar dan mengetahui Allah mencari penyembah-penyembah yang bisa menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Sekarang mari kita maju kepada Injil Yohanes, pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Masuk keluar, in and out. Dan menemukan padang rumput. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Kita ada di dalam dia. Ya, senantiasa dekat dengan dia. Maka dia siapkan semua bagi kita. Padang rumput yang hijau. Dia siapkan. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Masuklah. Yesus tadi berkata, masuklah dalam pintu. Akulah pintu. Sekarang, masuklah ke dalam ruang yang maha kudus. Saudara, kemah sembahyang itu ada 3, halaman luar, halaman tengah, dan halaman terakhir. Di situ hanya ada peti persembahan. Ya. Dan imam besar itu hanya 1 kali setahun boleh masuk sendiri. Bangsa Israel tidak boleh ikut masuk. Hanya imam besar, hanya dia. Dan dengan Allah, dia berhadapan dengan Allah. Makanya saya katakan, masuklah ke dalam ruang yang maha kudus. Karena di dalam ruang yang maha kudus itu hanya ada saudara atau saya dan Allah. Imam besar dan Allah. Tidak ada orang lain, tidak ada imam-imam lain. Ini yang Tuhan ingin
Kita dengan Allah, kita dengan Bapa. Ya. Saudara, kita diciptakan pada hari yang ke-6. Binatang-binatang pun diciptakan pada hari yang ke-6 oleh Allah. Dalam kitab Kejadian, binatang-binatang hari yang sama dengan manusia. Mereka diciptakan pagi, langsung dikatakan, diucapkan, jadilah binatang ini, binatang itu. Tapi waktu Allah menciptakan manusia, Dia menundukkan diri, mengambil debu tanah, membuat tanah liat, dan membentuk manusia, dan mengembuskan rohnya ke dalam hidup manusia. Binatang itu hanya punya tubuh dan jiwa, pikiran, tidak mempunyai roh. Tetapi manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Dan ini yang Tuhan inginkan, roh kita. Menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya, saudara, kita dapat menyembah Allah. Kita dengan Allah sendiri, dimanapun kita ada. Di malam hari, tatkala kita berbaring. Pagi hari, tatkala bangun, langsung ya, berhadapan dengan Allah. Saya kerap kali terbangun dengan sebuah lagu-lagu yang indah. Tadi pagi pun saya terbangun malah melihat sesuatu. Dan kita bisa bercakap-cakap dengan Allah tatkala kita di tempat tidur, saudara. Saya sering melakukan itu. Di mana sunyi senyap, semua sudah tidur. Kita dengan Allah. Kita berbicara kepada Allah. Kita dapat berdoa di dalam hati kita. Berhadapan dengan Bapa. Bersekutu dengan Bapa. Oh, indah sekali, saudara. Tuhan dapat berikan macam-macam penghiburan, berbicara. Dia memberikan ayat, dia memberikan lagu. Ada sukacita. Tidak heran ada lagu itu yang berkata, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekarang kita maju lagi, saudara. Jadi masuklah ke dalam ruang yang Maha Kudus, di mana saudara sendiri dengan Allah. Sekarang kita maju kepada kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Bahasa Inggris berkata bukan ibadah, menyembah ya. Dan menyembah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, saudara. Saya ingin membaca bagi saudara Matius 27 ayat 45 dan 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, 3 jam penderitaan Yesus di atas kayu salib. Tadi kita sudah baca kegelapan dari jam 12 sampai jam 3. Kenapa? Karena selama 3 jam penderitaan Yesus itu dia sedang menderitakan neraka yang kekal. Sebenarnya kita yang harus masuk neraka. Kita yang harus ada di dalam neraka. Tapi Yesus mengambil tempat duduk kita. Dia menggantikan kita. Supaya kita tidak perlu masuk ke neraka. Dia yang menderita. Penderitaan neraka selama 3 jam. Makanya dia berkata, ya Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Biasanya dia selalu menyebut Bapa, Bapa, Bapa. Sampai doa yang terakhir, Yohanes 17, dia masih sebut ya Bapa, ya Bapa. Tapi kenapa waktu di kayu salib dia menyebutkan Allahku? Karena dia menggantikan posisi kita. Dia menggantikan pribadi kita. Karena Allah tidak betah melihat dosa-dosa kita. Makanya Allah membalikkan dirinya. Dan Yesus merasa tertinggal.
Seruan itu adalah seruan kita. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggal? Penderitaan neraka bagi saudara dan saya. 3 jam lamanya Yesus menderita neraka yang kekal. Tidak heran saudara, kita baca Roma 3 ayat 25 bagian A. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Diselamatkan dari murka Allah. Kita diselamatkan dari murka Allah. Karena kita orang berdosa. Ya, gara-gara iblis Lucifer. Kita jatuh dalam dosa. Tapi syukur kepada Yesus yang sudah menanggung dosa kita. Ya. Roma 3 ayat 25a berkata, karena Yesus telah menderita, ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, diselamatkan dari murka Allah. Kolose 1 ayat 20, dan oleh darah Yesus, darahnya, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Yesus. Saudara, ketika Yesus disalib, satu tangan dia memegang tangan Allah, yang lain dia memegang tangan kita, dan dia memperdamaikan Allah dengan manusia. Luar biasa. Begitu besar kasihnya kepada kita. Sengaja saudara disalib, megang tangan Allah, tangan manusia. Dipersatukan, diperdamaikan. Tidak heran saudara, di dalam suratan Roma pasal yang ke-5 ayat 9 dikatakan lebih-lebih. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dibenarkan. Ya, bahkan di dalam Kolose 1 ayat 14 dikatakan, dalam Dia, Yesus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa, dosa kita diampuni oleh darah Yesus. Luar biasa saudara, luar biasa. Sekarang ayat yang terakhir, 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Luar biasa, saudara. Jadi dari seluruh firman yang kita dengar, ya, intinya adalah kita diampuni, kita dikuduskan, dan kita dibenarkan supaya kita bisa menyembah Dia. Itu fokusnya. Ya. Dibenarkan, diampuni, dikuduskan, dibenarkan supaya kita bisa menyembah Allah. Mari saudara, jadilah penyembah-penyembah yang benar, yang dapat menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala
lepaskan segala sakit. Haleluya, haleluya. Segala sakit darahnya terusai. Mari saudara, kita berdiri bersama-sama. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala darahnya Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, darah-Mu yang begitu mulia, yang sangat berharga, yang tertumpah di kayu salib bagi kami, mulai di Taman Getsemani Tuhan. Oh Yesus, betapa besar kasih-Mu kepada kami. Kini kami memegang roti di tangan kanan kami, bukan sekedar roti Tuhan, namun sepotong dari tubuh-Mu sendiri, daging-Mu yang dihancurkan, dirobek-robek karena dosa kita. Oh haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya saat kami makan tubuh-Mu ini Tuhan, kami akan disembuhkan dari segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh Tuhan. Oh, dibebaskan, disembuhkan. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih tubuh-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Kami dikuatkan Tuhan. Dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Terima kasih. Kini kami mengangkat cawan di tangan kanan kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Dan ucapan syukur untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap berkat, dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu telah membuat kami disegarkan Tuhan, dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan Tuhan. Oh, tidak ada sakit penyakit yang boleh hinggap di dalam tubuh kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah.
Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.